Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Tauhid Metafisik bersama Maniak Akik Channel. Sebelum menonton video ini, kalau Anda pecinta batu akik, maniak akik, pecinta batu mulia, pecinta barang antik, bantu dukung dan kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis. Ini sangat membantu untuk mengembangkan channel ini untuk mengupload hampir setiap hari. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak akik, para pecinta batu akik Nusantara, para pecinta benda antik, para pecinta benda langka, para pecinta benda bertua, dan para pecinta batu permata? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi langit dan diantara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja berkarya mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut ya untuk edukasi, karena banyak pertanyaan ya. Bagaimana cara memilih tentunya urat pusar bumi pada bongkah? Yang ini menurut saya penting untuk dijelaskan ya, supaya tahu betapa susahnya mencari pusar bumi dalam bongkah fosil Gali Kelor, yang judulnya adalah ilmu penting cara memilih urat pusar bumi pada bongkah fosil Gali Kelor, baik yang kristal ataupun tidak. Nah, ini langsung kita lanjutkan videonya ya. Sebelum ini nanti ditanyakan oleh para pemahar, mumpung masih ada barangnya ya. Nah, ini ada sampel-sampel dari hasil olah bongkah yang kristal dengan yang serat emas ataukah yang biasa. Nah, kalau kita lihat posisi kering, ini yang serat emas ya. Ini di bagian gali ya. Tuh, Anda bisa lihat serat-serat emasnya. Ini posisi kering. Dan di sini yang bagian kulit nih. Jadi kadang kulitnya masuk di bagian sini ya, bagian gali di sini sangat sedikit. Nah, biasanya yang posisi kristal untuk pusar bumi itu yang Anda bisa lihat seperti ini atau ini. Nanti kita jelaskan di bongkah itu di bagian sini ya. Kadang-kadang di bagian sisi pinggir di sini seperti ini hitamnya mengkristal, dan ini kulit bercampur dengan daging ya. Yang basic bahan yang ini kalau sudah tua ataukah yang ini masih terlihat urat fosilnya. Nah, ini bentuk bongkah fosil Gali Kelor serat emas dan yang tidak serat emas. Ini di bagian-bagian tertentu yang hanya ada serat emasnya. Coba kita basahkan ya untuk tahu bagaimana seratnya yang disebut serat emas lebih detail ya. Dan sampel hasilnya ini saya basahkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini serat emas. Kadang-kadang ketika digosok ini hilang ya, karena ini pirate sebutannya di dalam fosil yang berwarna emas, sehingga disebut fosil Gali Kelor serat emas ya. Dan dia juga kalau tua lama bahkan mengandung mineral emas juga, karena di perut bumi terpendam selama jutaan tahun. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk hasil contohnya kita akan lihat yang serat emas seperti ini. Nah, ini sampel yang serat emas. Ini debu-debu nih ya. Tuh. Nah, untuk mengambil urat di sini tidak semudah yang Anda lihat di bongkah ini serat emas banyak. Nanti ketika dibentuk bulat seperti ini bisa hilang, bisa di titik-titik tertentu ya. Dan hasilnya seperti ini ya. Tuh, untuk fosil Gali Kelor yang serat emas. Tentunya untuk tahu keaslian fosil Gali Kelor, sering saya ingatkan ya, minimal Anda harus tebang pohon kelor yang umurnya di atas 100 tahun. Maka cara tahunya tidak ada bedanya antara pohon kelor yang berusia di atas 100 tahun dengan fosilnya. Bedanya satu menjadi batu misalnya. Tuh, ini sudah menjadi batu, ini sama juga ya. Itu cara membedakan. Nah, misalnya yang seperti ini yang kita upload tadi ya, ini ketika ini makin tua
fisiknya sudah mulai memudar bentuk-bentuk dia punya urat, maka akan menjadi seperti ini ya. Dan ini pun hasil polesan bambu ya, sehingga kinclong seperti ini. Kalau yang jenis urat seperti ini yang tadi kita unjukkan kepada teman-teman ya, nah ini masih berbentuk seperti ini ya. Dia kalau dibambuin juga untuk menjadi kinclong, dia akan bisa sangat-sangat kinclong ya, tapi tetap tidak bisa setua ini ya. Nah, jadi umurnya berbeda itu untuk mengambil pusar bumi seperti ini. Jadi teknik pengambilannya ya, kalau edukasi untuk fosil Galih Kelor urat pusar bumi. Nah, ini kan uratnya menghadap ke atas ya. Ini menghadap ke atas. Nah, kita ambil gosok dari sisi samping sini ya. Jadi digosok di areal sisi samping sini. Kalau dibongkah ini ya tidak dapat, karena ini rata-rata adalah pohon di bagian besarnya, bukan ranting. Nanti kita akan jelaskan bongkah yang di ranting di bagian yang kristal ini ya. Nah, ini tidak bakalan dapat motif pusar bumi meskipun digosok menyamping di sini, bukan di urat di sini ya. Nah, oke, kita turunkan batu-batunya dan kita lihat bagaimana cara pengambilannya ya. Ini yang tua, ini yang masih berbentuk fosil, ini yang nanti kita akan lihat hasil contoh bagaimana pengambilannya ya. Nah, ini yang dalam pusaran pertama ya, sebenarnya dia ini besar ya. Ketika sudah digosok ternyata mau menjadi angka 8 ya. Tidak dapat inti urat pusar bumi, dapat di bagian atasnya saja, maksudnya tidak full di semua sisi ini ya. Sehingga ini motif 8 ya, yang ini sebenarnya basicnya mau mengambil sisi pusar buminya, tapi dapat di atas saja ya. Nah, ini juga beberapa saya kemarin gosok ya, karena yang kristal banyak banget laku ya, jadi saya nambah stok. Ini kemarin saya gosok juga nih, bukan yang stok kemarin kita upload. Nah, ini satu bongkah dengan yang ini ya. Jadi kelihatannya beda bongkah, tapi sebenarnya ini dengan ini adalah satu bongkah. Kalau ini dia semakin tua maka akan menjadi seperti ini. Kalau yang fosil Galih Kelor serat emas yang di sini ini ya. Nah, sekarang kita akan bagaimana tahu itu pusar bumi yang layak untuk dibentuk menjadi cincin pusar bumi. Nah, ini bongkahan fosil Galih Kelor ya, yang kristal. Nah, untuk yang menghitam diambil di sisi sini ya, ataukah di bagian tengah-tengah di sini yang ada hitamnya. Dia ini masuk antara kulit dengan daging fosil Galih Kelor, intinya seperti ini ya, yang saya bilang tadi. Nah, ini masuk kulit dengan galih. Kulit itu yang putih, galih itu yang hitam ya. Nah, tentunya kalau untuk mengambil pusar bumi ya, yang contoh yang dua ini kita coba ambil ya. Nah, cara mengambilnya itu mengambil di bagian ranting ya. Ini sebenarnya sebelum dia menjadi fosil, ini adalah ranting yang patah ya, karena kecil ya. Ini satu, tapi ini kan dempetan. Ini bisa menjadi angka 8 kalau digosok menyamping. Ini satu ya. Nah, di setiap lubang-lubang seperti ini adalah ranting. Dan menggosoknya tidak menghadap sini ya, seperti permukaan ini, tapi digosok areal sini, menyamping ya. Digosok areal menyamping. Nah, ini misalnya untuk diambil posisi ranting ini, nanti yang akan menjadi pusar bumi di sampingnya. Ini dipotong dulu di sini, baru digosok menghadap sini. Ini ketebalan sekitar 13-12 ya, masih dapat untuk dimensi kantoran ya. Nah, jadi di sini juga nih, misalnya dipotong di sini dan digosok di sisi sampingnya, maka hasilnya yang seperti ini. Sebenarnya ada yang pusar bumi dua ya, yang dari sejenis bongkah begini, tapi itu udah lama laku. Jadi ini sampel yang kita kasih unjuk kepada teman-teman. Ini yang sisi diambil dari titik samping. Nah, tentunya sama dengan ini ya. Ini juga semakin dia tua, jadi uratnya makin jelas ya. Dan Anda bisa lihat tetap fisik urat-urat fosilnya selalu terlihat bawaan alamnya ya. Nah, untuk yang kristal ini ya, yang lebih hitam pekat ya. Nih, dia kuning kemerahan kalau dari cahaya lampu.
Nah, ini di bagian sini ya. Jadi ini satu bongkah dengan ini ya. Yang ini versi lebih tuanya. Nah, ini adalah bongkah yang dari seperti ini, tapi ini tidak bakalan ada ya. Dan versi tuanya ini ya, supaya teman-teman tahu. Nah, misalnya kita basahin ya posisi dari kelor kristal ini dan kita coba senter. Nah, ini saya basahkan ya dan kita identifikasi. Jadi tidak semudah yang Anda kira. Ataukah tiba-tiba dapat pusar bumi? Tidak, itu benar-benar kita cari, dan itu yang saya bilang rezeki-rezekian. Kalau rezeki dapat, kalau tidak rezeki ya sabar ya. Nah, misalnya ini sisi samping atau kita lihat bagian belakang. Nah, ini bagian belakang nih. Jadi semakin dia memerah atau menghitam, dia makin tembus cahaya. Nah, ini yang saya bilang sisi samping ya. Nah, tuh sisi samping. Nah, ini pun versi besar sebenarnya bisa didapatkan. Nanti kalau ini posisi digosok, maka dia akan menjadi guratan-guratan setengah dari pusar bumi, setengah lingkaran ya. Nah, ini diambil dari sisi samping. Nah, yang saya bilang yang ini ya, ini calon pusar bumi nih kalau digosok dari samping, ini juga karena saya biasa mengolah ya. Saya biasa mengolah, sangat ngerti dan sering tentunya sharing dengan para lapidaris atau tukang gosok batu ya. Dan saya pun mempelajari serat-serat yang bagaimana bisa menjadi pusar bumi. Oke, kita coba senter ya. Ini dengan senter yang agak besar ya, untuk lihat serat ratanya. Nah, kita coba dengan posisi terang. Nah, ini yang saya bilang di bagian semakin dia menghitam, maka dia semakin plong. Ini fosil itu tembusnya kuning kemerahan. Tuh, Anda bisa lihat ya. Nih. Nah, semakin dia masih dop, maka dia tingkat kristalnya tidak terlalu tinggi. Nah, seperti ini. Nah, ini yang posisi dop. Jadi tidak terlalu sekristal yang seperti ini, yang menghitam. Dan itu satu bongkah. Nih. Dan ini nih yang calon pusar bumi yang saya bilang ranting-ranting kecil. Nah, atau di sini tuh Anda bisa lihat ya. Nih. Dan tentunya disortir bagian yang layak untuk menjadi cincin, karena penyakitnya juga ada keroposnya ya. Ada urat-urat yang tentunya bisa merusak tampilan keindahannya ya. Nah, kalau kita coba pakai yang fokus ya. Ini senter yang fokus ya, yang kecil tapi ini dia lebih fokus untuk tingkat kristalnya. Tuh ya, tuh ini Anda bisa lihat ya, dia hampir habis, hasilnya merah ke kuning-kuningan. Nah, misalnya yang seperti ini yang saya bilang tadi setengah lingkaran ya. Nah, ini bentuk fisik fosil galih kelor kristal ya. Nih, kalau Anda perhatikan urat-uratnya ya, tuh dia memiliki bawaan alam yang tidak bisa disamakan dengan fosil-fosil lain. Dan sekristal-kristalnya fosil galih kelor ya, biasanya ada urat ya yang tersisa. Kecuali dia sudah ratusan juta tahun mungkin proses di alam ya. Itu mungkin yang menciptakan dia menjadi murni karnelian ya. Karnelian ataukah yang disebut batu cempaka atau anggur. Tapi setahu saya kristal-kristalnya kelor ya, seperti yang pernah saya upload itu selalu ada guratannya meskipun sebening apapun. Dan ciri khasnya dia bukan full merah kalau di senter ya, kuning kemerah-merahan meskipun sekristal apapun ya. Misal kita identifikasi yang ini ya. Tuh. Nih, ini dia full kristal ya. Tuh. Dia uratnya ini kita senter dari depan. Nah, Anda bisa lihat. Nah, ini bukan crack atau menganga, bukan ya, tapi ini adalah bisa disebut jarak uratnya yang agak lebar, tapi ini mulus ya. Nah, seperti itu ya untuk edukasi penting singkat penjelasan dari bagaimana mengambil urat kelor ya. Kita nyalakan lagi. Nah, Anda bisa perhatikan
supaya Anda tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan pusar bumi sehingga harganya berbeda dengan fosil galih kelor biasa. Nih, ya. Dan Anda bisa identifikasi serat-seratnya, ya. Dan ini saya hunting ya sangat-sangat lama baru dapat ya. Hanya segini dan sisa kemarin yang kotak-kotak kecil. Tuh. Dan itu edukasinya. Nah, terima kasih sudah menonton video Maniak Akik ini. Semoga video singkat ini menambah edukasi tentang bagaimana memilih urat pusar bumi pada fosil galih kelor. Dan terima kasih sudah menonton video Maniak Akik ini. Buat yang belum subscribe, dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya ya. Dan tentunya Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan kualitas-kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah pengiriman paket dari Maniak Akik Channel ke pelanggan. Resi-resi terdaftar online pengiriman Nusantara dan mancanegara. Pengiriman real dan update resi pengiriman diupload di Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk. Bisa dilihat di link deskripsi bawah. Semua atas nama saya sendiri, Hamdan, dengan nomor HP yang sama. Resi bukan rekayasa, semua atas nama sendiri. Mari kita lihat resi-resinya. Semua atas nama pengirim Hamdan. Satu lembar resi yang di staples ini ada 15 lapis lembar resi amanah. Kemancanegara menggunakan pos Indonesia dengan resi pos IMS atau singkatan dari Express Mail Service Internasional dan menggunakan ekspedisi GNT. Segera pesan produk Maniak Akik, sangat-sangat amanah dan sampai rumah. Pasti sampai tiba di rumah Anda tanpa diragukan. Batu akik dan mustika dengan kualitas super dan fungsi yang diaktifasi secara metafisik atau gaib, dan tentu saja secara ilmiah juga. Segera pesan, stok terbatas. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Terima kasih.